Tiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du, yang terhormat dosen kita yaitu Bapak Muhammad Zaidi Ridho, SPD MSI selaku dosen mata kuliah Pemikiran Politik Islam, dan teman-teman HTNA yang saya hormati. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 1 yang berjumlah 7 orang, yaitu ada saya sendiri Ahmad Farul Rozi, ada Tegar Rezeki Tito, ada Muhammad Firdaus, ada Burhan Waliuddin, ada Nur Indah Rahmadini, ada Elisa Hasanah, dan ada Arin Juliani. Di sini kami akan mempresentasikan pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Baik teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Arin Juliani tentang biografi Ibnu Taimiyah. Padanya saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad, Ibnu Abdul Halim, Ibnu Abdul Salam, Ibnu Abdullah, Ibnu Abdul Qasim al-Hidr, Ibnu Muhammad Ibnu Taimiyah, yang dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi di Haram. Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama dalam fikih Hambali. Saat usianya menginjak 6 tahun, ia mengungsi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman bangsa Mongol. Lalu tepat pada malam 22 Zulqa'dah 728 Hijriah, 1328 dalam usia 67 tahun, Ibnu Taimiyah wafat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Alin. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan karyanya yang akan disampaikan oleh Nur Indah Rahmadini. Kepada saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pendidikan dan karyanya. Salah satu karyanya, kumpulan hadis-hadis Hukum Muntaqo al-Akhbar, kemudian menjadi terkenal bersama syarahnya Nail al-Autar yang ditulis oleh Ali al-Syaukani. Semenjak kecil, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dikenal sangat cerdas dan telah mampu menghafal Al-Quran saat masih berusia sangat muda. Sebelum berusia 20 tahun, beliau sudah mendapat otoritas untuk mengeluarkan fatwa sepeninggal ayahnya. Menginjak usianya yang ke-21 tahun, Ibnu Taimiyah menggantikan sang ayah mengajar ilmu hadis dan fikih di Darul Hadis Al-Sukariyah. Dan setahun kemudian mulai mengajar ilmu tafsir di Masjid Agung Umayyah. Di dalam penjara itulah Ibnu Taimiyah menulis bukunya yang terkenal, yaitu Al-Sorim Al-Masilil Al-Syatim Al-Rasul, atau Pedang Terhunus untuk Penghina Rasul. Terima kasih, saya serahkan lagi kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang pandangan politik Ibnu Taimiyah akan disampaikan oleh Muhammad Firdaus. Pada Firdaus saya persilahkan. Ya, terima kasih Farul Rozi. Yang selanjutnya yaitu pandangan politik Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu konsep memilih pemimpin. Sebenarnya Ibnu Taimiyah ini tidak mengajukan konsep yang jelas tentang bentuk dan dasar negara ya teman-teman. Tapi baginya kebutuhan manusia untuk bergabung, bekerja sama, dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak, merupakan alasan untuk menegakkan negara. Penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah membahas konsep pemimpin karena kepemimpinan sangat penting dalam dunia Islam. Ibnu Taimiyah melihat bahwa manusia tidak bisa tertib kecuali ada pemimpin. Bahkan raja yang lalim akan lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Nah, hakikat pemimpin adalah kekuasaan memaksa yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang dialami umat manusia.
Sedangkan syarat ideal seorang pemimpin harus sesuai dengan surah An-Nisa ayat ke-58 sampai 59, yaitu yang paling baik adalah atau asoh, berlaku adil, musyawarah, amanah, berakhlak mulia, dan bisa bekerja sama dengan ulama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Firdaus. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang hubungan agama dan negara yang akan disampaikan oleh Burhanu Aliuddin. Pada Burhan, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Moderator. Hubungan agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara saling berkaitan satu sama lain. Karena tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa agama tidak dapat diamalkan tanpa kekuasaan politik. Di sini jelas gitu. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa tanpa pemerintahan atau kekuasaan, agama akan terancam, seperti contohnya di Ugiur gitu. Nah, tugas agama untuk memerintahkan pengikutnya agar senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan Tuhan seperti sholat berjamaah, zakat, haji, wudhu, dan menegakkan keadilan yang benar-benar tidak dapat teraplikasi kecuali melalui jalan kekuasaan dan otoritas pemimpin atau imam. Nah, jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya itu akan bahaya dan akan ada kerusakan di antara manusia itu sendiri. Sejalan dengan prinsip Islam bahwa agama dan negara itu tidak mungkin dipisahkan, juga tak akan dapat dan tidak akan dapat Islam mewajibkan umatnya untuk sebagai penjalan agama secara sempurna, begitu Saudara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Burhan. Masya Allah, mantap sekali nih. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elisa Hasana. Kepada Elisa Hasana, persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja mengenai musyawarah dan pemerintahan. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159, seorang kepala negara tidak boleh meninggalkan musyawarah. Nabi sendiri terkenal amat gemar bermusyawarah. Kalau Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, maka apalagi orang-orang lain. Apabila kepala negara bermusyawarah dan meminta pendapat para ahli, ia harus mengikuti pendapat mereka selama pendapat itu sejalan dengan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan konsensus antara umat Islam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban seorang pemimpin yang akan disampaikan oleh Saudara Tegar Arizki Tito. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Fahru Rozi. Materi selanjutnya itu adalah kewajiban seorang pemimpin. Menurutnya, pemimpin haruslah mementingkan kepentingan rakyat. Maka dari itu, seorang pemimpin haruslah menepis segala kepentingan pribadinya. Karena seorang pemimpin adalah suatu jabatan yang memiliki otoritas untuk bertindak dan dipatuhi. Mengingat Islam bergantung pada segala kebijakannya dan bukanlah suatu jabatan yang digunakan untuk mengenyangkan diri. Karena ketika banyak pemimpin diliputi oleh keinginan untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Dan juga mereka menjadi jauh dari hakikat keimanan dalam pemerintahan mereka. Maka banyak orang melihat bahwa kekuasaan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan keimanan dan kesempurnaan agama. Terima kasih Fahru Rozi, saya kembalikan kepada Anda. Ya, baik, terima kasih ya teman-teman semua. Alhamdulillah presentasi pada hari ini kita berjalan dengan lancar. Semoga hasil daripada presentasi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kelas HTNA, dan semoga kelas HTNA bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, karena presentasi telah selesai ya teman-teman, maka kita akhiri saja untuk pembelajaran hari ini atau untuk presentasi hari ini. Saya selaku moderator pada presentasi hari ini memohon maaf
Apabila ada kesalahan baik dari penyampaian materi atau pembacaan materinya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.